Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaman Sanjaya Putra dengan NIM 200102122. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian, di mana judul yang saya angkat di sini itu yaitu filtering sistem keamanan jaringan di kantor menggunakan metode port knocking dan paket filtering untuk pengoptimalan kinerja dan sistem kerja karyawan. Topik yang saya pakai itu yaitu keamanan jaringan, di mana dengan bidang networking. Tugas proposal ini disusun untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bu Rinanda Febriani, SST, MT. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul tersebut, di mana saat ini pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini itu telah menjadikan teknologi itu sangatlah penting. Seiring dengan perkembangan tersebut, keamanan sesuatu informasi juga sangatlah penting. Seringkali juga banyak serangan-serangan seperti virus yang mengancam pada server maupun komputer yang ada pada kantor seperti itu. Di mana serangan itu baik secara langsung maupun tidak langsung akan dapat memberikan dampak gitu. Dampak pada aktivitas yang akan terjadi pada jaringan internet dan juga adanya serangan yang biasanya dilakukan pada port-port terbuka. Sama seperti halnya itu virus yang masuk dari situs-situs web yang ada di internet bisa juga. Lalu ada juga situs-situs yang banyak sekali yang membuat redirect, merupakan itu tuh seperti paket virus gitu yang akan dikirim. Namun kita tidak tahu. Makanya kita di sini akan memfilter jaringan tersebut. Di mana juga selain itu ada juga virus WannaCry ransomware, di mana virus yang menyerang data di komputer itu melalui port terbuka. Nah, oleh karena itu perlindungan keamanan terhadap jaringan komputer itu ketika kita menghadapi serangan tersebut seperti serangan terhadap port-port terbuka dan membutuhkan pengembangan juga komunikasi baru seperti itu. Dan juga di mana kita juga melakukan perlindungan terhadap keamanan pada internet ketika menghadapi situs-situs web yang kita kunjungi. Dari kesimpulan itu tuh, oleh karena itu kita sebagai istilahnya peneliti juga akan membuatkan keamanan jaringan komputer atau computer network security agar menjadi sosok peranan penting gitu untuk saat kita membangun sebuah infrastruktur jaringan, terutama untuk di kantor yang mempunyai banyak file yang penting seperti itu. Lalu di dalam filtering sistem keamanan jaringan ini tuh ada beberapa metode, yaitu yang bisa kita implementasikan itu ada metode Straightforward Security, metode WatchGuard, Firebox, dan juga metode port knocking. Di sini pada metode Straightforward, yaitu yang sering digunakan itu pada metode Straightforward Shutdown, di mana metode Straightforward Security ini jadi kita cara kerjanya itu kalau untuk di shutdown tuh interface yang menggunakan mode ini tuh akan seketika menonaktifkan si portnya itu. Misalkan ada port atau ya MAC address yang belum kita daftarkan, itu akan ditolak langsung. Jadi otomatis mati gitu si perangkat tuh, nggak akan bisa masuk ke jaringan. Nah,
pada metode switch port mode shutdown ini juga memiliki kelebihan, di mana ya kelebihannya kayak tadi, ketika koneksi dari perangkat yang tidak dikenal masuk pada jaringan ini akan langsung terputus otomatis seperti itu. Namun di balik itu juga switch port ini memiliki kelemahan, yaitu semisalkan perangkat mana yang misalkan ada perangkat penting nih, namun kita lupa untuk mendaftarkan MAC address tersebut. Nah, kita udah tidak bisa menggunakan perangkat itu, jadi maksudnya tidak bisa menggunakan perangkat itu masuk ke dalam jaringan gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga nih metode WatchGuard. Itu di metode ini juga adanya kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dan kekurangannya itu, di kelebihannya itu adanya tingkat keamanan yang baik, fitur-fitur yang sangat dibutuhkan perusahaan besar maupun menengah, memiliki fitur VPN yang cukup banyak dari yang low end dan high end, dan terintegrasi juga dengan beberapa perangkat yang berbeda dan sistem operasinya seperti itu. Selain itu, metode ini juga mempunyai kekurangan gitu, yaitu banyak terdapat bug apabila dikonfigur dengan mode yang berbeda. Perangkat ini memiliki subscription pada lisensinya juga, itu cukup mahal. Untuk perusahaan yang baru berkembang itu cukup mahal seperti itu. Perangkat ini juga cukup panas dan harus ada pendingin gitu, seperti AC kayak gitu, seperti di ruang server. Nah, di sini saya itu tuh memilihnya yaitu metode port knocking, di mana ini merupakan salah satu metode sistem keamanan jaringan juga, di mana metode port knocking ini sistem keamanannya yang dirancang khusus untuk jaringan. Port sendiri itu merupakan di mana bagian yang dapat dikatakan sebagai pintu keluar masuknya lah data pada komputer. Port knocking juga adalah metode autentikasi, di mana data ditransmisikan melalui port tertutup. Port knocking juga merupakan konsep penting untuk mengamankan layanan yang disediakan oleh server. Nah, dengan menyortir port yang telah ditentukan, agar dapat mengidentifikasi apakah permintaan tersebut merupakan permintaan yang sah, permintaan tersebut itu udah didaftarkan lah istilahnya. Nah, pada dasarnya port knocking ini bekerja dengan cara menutup semua port yang ada, dan hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses port yang telah ditentukan saat mengetuk si port itu gitu. Kalau misalkan dia, oh ini akses ini tuh kita udah didaftarkan nih si port ini tuh, bila dia ada transfer data, mengetuk nih ke port ini, oh Anda di ACC misalkan, masuklah itu bisa data tersebut. Tapi kalau misalkan si port itu belum didaftarkan, ada data yang masuk ke server tuh, dia akan ditolak seperti itu. Nah, port knocking ini tuh mempunyai kelebihan, yaitu komputer tidak akan memiliki port komunikasi terbuka yang dapat dengan bebas masuk, tetapi perangkat akan tetap dapat diakses dari luar seperti itu. Jadi semisalnya kita mengirimkan data, misalkan ada port yang belum didaftarkan, kita masih tetap bisa menggunakan jaringan tersebut seperti itu. Nah, di sini saya itu di dalam metode penelitian ini tuh, selain menggunakan metode port knocking, saya juga di sini agak memodifikasi gitu, di mana saya menambahkan paket filtering gitu, yang di mana merupakan sistem yang dilakukan suatu alatnya itu secara ketat gitu, untuk mengontrol pemilihan aliran dari suatu paket yang berisi informasi yang diperoleh di suatu jaringan. Paket filtering di sini juga sebagai firewall dengan menggunakan MikroTik router board. Firewall ini dikonfigurasi juga untuk mencegah akses yang tidak diharapkan ke dalam jaringan
baik dari luar maupun dalam gitu. Untuk paket filtering di sini juga, di sini tuh saya menggunakan untuk memblocking sebuah situs web seperti itu. Nah, dari sinilah maka dari latar belakang yang telah saya jelaskan tadi itu, rangkuman dari semuanya itu, saya tuh memilih metode port knocking yang ditambah dengan paket filtering seperti itu dalam filtering sistem keamanan jaringan di kantor tuh, agar jaringan yang ada tuh lebih bisa terenkripsi gitu datanya, terutama pada pentransferan data-data penting. Lalu juga agar lebih bisa mengoptimalkan sistem kerja karyawan agar lebih fokus dalam melakukan tugasnya seperti itu. Lalu kedua itu ada rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi itu, maka mengidentifikasi adanya masalah yang muncul itu diantaranya yaitu satu, mengapa diadakannya filtering sistem keamanan jaringan. Kedua, bagaimana sih proses yang terjadi pada metode port knocking dan paket filtering itu. Ketiga, apakah port knocking dan paket filtering sangat cocok digunakan untuk di kantor seperti itu. Lalu ada juga tujuan penelitian ini. Nah, tujuan dari penelitian ini itu digunakan sebagai pengetahuan atau sebagai wawasan gitu, agar instansi atau perusahaan itu lebih bisa memikirkan sistem keamanan pada jaringan yang ada ataupun pada jaringan yang akan dibuat nantinya gitu. Karena sistem keamanan jaringan ini tuh memiliki peranan yang sangat penting gitu pada saat kita membangun sebuah infrastruktur jaringan. Jadi kita tuh sebelum membuat jaringan tuh tidak asal-asalan, kita juga harus memikirkan bagaimana sih nantinya keamanan jaringan yang akan kita buat itu, apakah bakalan aman untuk transfer data maupun untuk pengiriman file-file lainnya gitu. Lalu di sini juga adanya manfaat penelitian, di mana manfaat dari penggunaan filtering jaringan menggunakan port knocking dan paket filtering ini juga ya itu agar tidak sembarangan orang gitu dapat masuk ke dalam jaringan yang ada gitu, dan transfer data maupun pembukaan situs web juga secara bebas tidak dibolehkan gitu bila tidak diberikan akses. Jadi adanya filtering sistem keamanan jaringan yang diterapkan di kantor ini tuh, keamanan pada jaringan bisa lebih terjaga lagi gitu dan lebih terenkripsi lagi, serta juga agar karyawan yang ada di kantor ini tuh lebih fokus gitu terhadap kerjanya tanpa membuka situs web selain situs web yang diperbolehkan. Kan biasanya ada karyawan yang lagi kerjaan itu misalnya sambil nonton YouTube menggunakan jaringan internet yang ada di kantor tuh, maupun bisa juga membuka situs web lain lah istilahnya. Jadi di sini kan setelah menggunakan port knocking untuk menutup sebuah port-port yang terbuka itu agar lebih aman lagi untuk transfer data, kita juga memfilter sebuah situs gitu. Jadi kita memblocking sebuah situs-situs web tertentu dan hanya membukakan situs-situs web yang digunakan untuk keperluan kerja yang dibutuhkan oleh karyawan-karyawan yang di kantor ini. Nah, mungkin dari penjelasan penelitian yang draft 1 ini tuh cukup sekian dari saya. Mungkin bila ada salah kata, mohon maaf. Ya, sekian dari saya, Suryaman Sanjaya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.